Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Mbak Gunawan, dan pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba tes load kit TDA 7498E. Ini akan saya tes nanti di 4 ohm dan juga di 8 ohm dengan menggunakan supply 24 volt, 32 volt dan juga 36 volt ya. Oke, sebelum kita tes load, kita cari informasi untuk output power sesuai dengan datasheetnya ya. Ini sudah saya buka untuk datasheetnya. Di sini terlihat untuk output power mode stereo, yaitu yang ini, yang atas ya, yang ini, dan yang bawah ini mode BTL. Ini kita ambil yang THD 1% ya, berarti output wattnya itu di 125 watt. Dan kenapa enggak saya ambil yang THD 10%? Karena untuk yang 10% ini berarti dia udah melewati batas titik clipping ya. Jadi seperti itu patokannya, kita nanti di 4 ohm 36 volt harusnya dapat paling enggak 125 watt. Oke, jadi seperti itu. Untuk dummy load ini sudah saya pasang di posisi 8 ohm, dan juga untuk supply saya supply menggunakan 24 volt dulu ya. Kita lihat langsung saja, kita tes. Saya zoom dulu untuk osiloskopnya sampai sinyalnya cacat ya. Oke, ini udah cacat, kita turunkan sampai dia mulus ya. Oke, di sini udah mulus, tinggal kita lihat untuk hasilnya berapa. Untuk ampernya 2 ampere ya, dan untuk voltasenya keluar di 16,6 kali 2 ya, ya 30 watt ya, nggak usah kita hitung juga, sekitar 32 watt. Dan akan kita rubah dulu untuk dummy loadnya di 4 ohm ya. Kita copot dulu, kita rubah ke 4 ohm. Ini berarti ke sini ya, 4 ohm. Kita pasang lagi. Ini sudah di beban 4 ohm ya. Kita tes lagi di 24 volt 4 ohm. Oke, udah klip, kita turunkan sampai mulus. Ini udah mulus, kita lihat hasilnya. Hasilnya 3,84 kali 15 volt ya, 384 kali 15. Kita hitung dulu, 3,84 kali 15, hasilnya di 57 watt. Oke, hasilnya seperti itu ya. Untuk 4 ohm 24 volt hasilnya 57 watt per channel. Oke, sekarang kita ganti PSU dong ini. Oke, kita skip ya. Masalahnya saya mau masang yang PSU ini dulu. Ini di 32 dan juga di 36 volt ya. Oke, ini sudah terpasang untuk PSU nya di 32 volt. Kita cek ya. Ini tadi udah saya set di 32 volt, cuman buat memastikan saja ya. Itu dia 32 volt, 10. Oke, dan juga untuk dummy load saya pasang di 8 ohm dulu ya. Jadi ini tes loadnya di 8 ohm 32 volt. Kita lihat untuk hasilnya dapat berapa. Oke, sudah clipping ya. Clipping kita turunkan sampai halus. Loh, kok ada yang lupa ini, multitesternya belum nyambung ternyata. Sebentar, multitester belum nyambung, tadi lupa. Kita pasang dulu.
Oke, kita lanjut. 32 volt 8 ohm ya. Ini udah clipping, kita turunkan volumenya pelan-pelan sampai dia halus ya. Oke, kira-kira seperti ini. Dan hasilnya kita lihat. Untuk ampere 2,8, untuk voltase dianggap aja 22 ya. 22 kali 281. 22 kali 281. 22 kali 2,81, hasilnya di 61 watt,8 ya. Oke, kemudian kita coba di 4 ohm ya, kita rubah dulu, kita copot. Ini di sini berarti di 4 ohm. Oke, ini mau mati malah. Oke, ini di 4 ohm 32 volt. Oke, ini udah clipping ya. Kita turunkan. Kira-kira seperti ini. Kita lihat hasilnya. Keluar 5 ampere dan untuk voltase di 20. 5 kali 20 ya. Jadinya 100 watt ya. Hasilnya di 100 watt untuk 4 ohm 32 volt. Oke, yang terakhir kita tes di 36 volt. Kita rubah dulu untuk voltase. Oke, ini sudah saya set di 36 volt. Kita cek lagi untuk memastikan. Bisa dilihat di sini 35,92 ya. Jadi anggap aja 36 volt. Oke, ini saya copot dulu. Kita pasang yang ini. Ini udah saya set dummy load di 8 ohm ya. Jadi ini test load 36 volt 8 ohm ya. Kita lihat hasilnya. Oke, udah clipping, kita turunkan sampai mulus dan hasilnya kok kayak masih cacat ya. Bentar. Kita set dulu. Ini kurang turun kayaknya, mentok ke atas dia. Oke, segini. Itu udah clipping, kita turunkan. Oke, segini ya. Dan hasilnya kita lihat untuk ampernya 3 ampere, voltase di 23,5 ya. 3 ampere 23,5. Kita hitung 3 kali 3 kali 23,5 ya. Hasilnya di 70 watt untuk 8 ohm 36 volt ya. Sekarang kita tes di 4 ohm. Kita pindah dulu dummy loadnya. Jangan sampai konslet ya, kalau konslet langsung jeblok. Oke, kita lihat 4 ohm di 36 volt. Kita gedein. Ini udah clipping, kita turunkan.
kira-kira seperti ini. Udah ya, hasilnya 5,6 ya, 5,6 kali 22,2, 5,68 kali 22, 56,7 tadi ya, 56,7 kali 22 ya. Loh, salah ini. Berapa tadi? 5,7 kali 22. Hasilnya 125,4 ya. Berarti cocok ya dengan output power THD di 1% ya. Kita lihat tadi mana sih? Untuk datasheet, coba teman-teman lihat ya di sini, berarti cocok ya. Output power di mode stereo THD 1% 125 watt ya. Kalau untuk THD 10% kita nggak pakai karena itu berarti udah clipping, berarti sinyalnya udah cacat ya. Yang kita ukur itu sinyal murninya, sinyal belum clipping ya. Jadi ya, untuk kit ini TDA 7498 ini jadi ya sesuai datasheet ya, keluar 125 watt per channel dengan supply 36 volt dengan impedansi 4 ohm ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang penasaran untuk output wattnya dari kit TDA 7498E. Jadi intinya ini udah sesuai dengan datasheet jika disuplai dengan 36 volt 10 ampere ya minimal. Oke, jadi seperti itu. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.